Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min al-'arabi wal ajam. Amma ba'du. Hadratul ulama wal fuqaha, para alim, para ulama, bapak-bapak, segenap jemaah majelis khatmil Quran al-Mubarakah yang semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kami muliakan sesepuh kita Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Muslim Alim, segenap para asatid, dan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan kita. Ini terjadi bukan sebuah kebetulan, tetapi adalah sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Diringankan langkah kita untuk mendatangi majelis kita ini sebagai tambahan amal kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak ada dari kebaikan yang kita lakukan, dari amaliyah, ubudiyah yang kita kerjakan, kecuali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Harapan tentunya bahwa setiap ubudiyah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak dapat meringankan dari apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yaitu di yaumil hisab. Allah dapat meringankan hisab, perhitungan amal dari setiap manusia, dan pada akhirnya yang kita harapkan adalah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin melanjutkan kajian tafsir Yasin yang rutin kita bahas setiap pengajian. Malam ini kita sudah masuk pada ayat 54. Yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya orang yang dibangkitkan dari dalam kubur itu semua mereka terkejut melihat kedahsyatan yang nampak bagi mereka, kedahsyatan tentang siksaan akhirat. Ternyata siksaan kubur yang begitu dahsyat yang dirasakan oleh orang ahli kubur ketika mereka melihat siksaan di akhirat, ternyata diibaratkan orang yang disiksa di dalam kubur itu hanya seperti orang yang bangun dari tidur. Artinya siksaan kubur itu tidak ada apa-apanya dibanding siksaan di akhirat. Maka benar apa yang sering didoakan oleh para ulama, para guru kita, bahwasanya Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum bukratan min kuffarin nar. Ternyata kuburan itu adalah pintu masuk, bagian, bisa itu bagian surga, bisa itu bagian dari neraka. Ternyata bahwasanya ada siksaan yang sesungguhnya, ada yang prasiksaan, cuma dites di kuburan, pemanasan. Tapi pemanasan di kubur sudah sangat luar biasa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding dengan di akhirat. Makanya kita masuk kepada ayat ke-54. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi kata Allah, pada hari itu la tudlam, tidak ada yang bisa ditolimi, nafsun, setiap orang, syai'an, terhadap sesuatu apapun, wala tujzauna, dan tidak dibalas
illa kecuali ma kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Tidak mungkin balasan Allah itu tertukar. Kita yang lagi pengajian malam ini adalah jalan menuju balasan kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin nanti di yaumil hisab itu akan tertukar menjadi sebuah kejahatan. Begitupun kejahatan tidak akan pernah tertukar menjadi sebuah kebaikan. Semuanya ada keadilan yang maha adil dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir dari ayat ini? Lianna Allah taala khalaqa bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mencipta Nabi Adam dan anak cucunya kita semua. Wa a'talahumul aqla, dan Allah telah memberikan kepada manusia, kepada anak cucu Adam ini, pertama itu akal, yang kedua wal fahma, dan kepahaman, pengertian, wa bayyana lahum tariqal khairi wasyarr, dan telah menjelaskan kepada manusia tentang jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Wa bayyana lahum jazaa'u a'malil khair, dan telah menjelaskan kepada mereka tentang amal-amal kebaikan, wasyarri, dan amal-amal kejelekan. Tujuannya apa? Li'annallaha la yuzlimun nasa syai'an, agar Allah tidak menzalimi terhadap manusia, terhadap kezaliman apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu meskipun hanya sebiji sawi. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia pula akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kejahatan yang dilakukan itu hanya sebiji sawi. Ini artinya apa? Kenapa manusia itu setelah kehidupan dunia dia mendapat tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Ternyata alasannya adalah yang pertama, karena manusia diciptakan oleh Allah secara sempurna, bi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah karena manusia diberi akal, manusia diberi kepahaman, al-fahm. Akal bisa membedakan bagi manusia untuk mana yang jahat, mana itu yang jelek. Akal bisa membedakan terhadap manusia itu, manusia bisa membedakannya mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Diberi kepahaman, dari kepahaman itu manusia yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, tetapi dia punya kelemahan apa? Tenaga manusia itu terlalu lemah, umur manusia terlalu pendek, bentuk manusia, besar manusia itu tidak besar-besar amat. Apalagi umat Rasulullah SAW ini adalah umat yang terkecil dibanding Nabi Adam dan umatnya dan seterusnya sampai hari ini. Dengan apa? Dengan kepahaman itulah mereka bisa mengalahkan mereka yang kuat, makhluk yang kuat. Mereka bisa mengalahkan makhluk lain yang besar-besar. Dengan apa? Dengan kepahaman dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi juga oleh Allah penjelasan, ini jalan yang baik, yang jalanmu akan menuju surga, dan ini adalah jalan yang kiri, jalan menuju ke neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada sekelompok jalan yang kebaikan itu menuju surga, dan sekelompok jalan yang kiri itu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada di manusia. Allah telah memberikan semua alat untuk kita dapat menuju salah satu di antara keduanya, tergantung dari perbuatan ketika kita hidup di dunia. Di dalam ayat ini, waqtalafal ulama fi ma'nal yaumi,
ulama ini berbeda pendapat tentang arti yaum di sini. Fal yaumu fi istilahil munajjimin. Sedangkan hari yang dimaksud di sini, ini fal yaumala dalam tafsir ila akhirih. Al yaum yang dimaksud di sini menurut ahli-ahli astronomi, ulama yang ahli astronomi. Karena ulama kita zaman dulu itu hebat-hebat. Matematika itu yang menciptakan itu siapa? Ulama Islam. Maka dikenal dengan Al-Jabar. Jadi bukan Xiaomi. Sekarang kan muncul Xiaomi macam-macam kayak HP. Kenapa? Karena orang non muslim yang menciptakan. Tapi kalau zaman dulu itu ulama Islam sampai mengetik ilmu astronomi itu orang-orang Islam. Bahkan dalam ilmu kedokteran, Ibnu Zina itu adalah ulama yang sekaligus dokter pertama yang ada itu adalah Ibnu Zina. Dia membedah bahkan tanpa alat. Kalau dokter sekarang pakai alat, tapi kalau Ibnu Zina tidak, dia membedah itu buku tanpa alat beliau. Saking hebatnya Imam Ibnu Zina. Jadi keilmuan dulu itu adalah milik masa kejayaan Islam pada saat itu. Hanya kemudian pada generasi berikutnya non muslim sibuk belajar kepada ulama-ulama muslim, sedangkan orang-orang Islamnya itu putus. Kenapa? Karena generasi berikutnya sudah tidak begitu mencintai ilmu, mereka lebih mencintai kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya apa? Sekarang seolah-olah bahwa ilmu itu semua itu milik dari non muslim, padahal yang pertama mencetuskan itu sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis, dan itu adalah dari ulama-ulama Islam. Jadi menurut ahli nujumnya apa? Zamanun muntadid adalah zaman yang panjang. Yang disebut hari di ayat ini itu zamannya sangat panjang. Bayyana dulu ini stiljin itu seperti matahari yang baru separuh keluar sampai wagurubiha dan terbenamnya matahari. Itu menurut ahli munajjim, orang yang ahli itu. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hamid Al-Asfihani, ini bisa dibaca Asfihani Al-Asfahani, tergantung kita membacanya sesuai dari dalam ulama. Fi kitabil wujuhi wa nadhair. Keterangannya ini ada di dalam kitab Al-Wujuh wa Nadhair. Dijelaskan bahwa innal yauma yang dimaksud hari di sini adalah alladzi dzukira fil Qur'an, apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu al-yaum di dalam Al-Qur'an itu ala arba'ati awjahin. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada empat makna, ada empat arti tentang yaum ini. Ini kita harus tahu semua. Al-awwal yang pertama, apa yang pertama? Bimakna yaumin min ayyamis sanatil lati khalaqallahu ta'ala al-ardha fiha. Jadi ini adalah yang dimaksud adalah hari dalam setahun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, di bumi kita yang kita pijak ini. Berarti kalau dalam setahun hitungnya berapa? 365 hari. Dalam setahun itu 365 hari. Kama qala Allah Ta'ala, seperti apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi ini pada 7 hari atau 7 masa. Yang kedua, yusani bimakna yaumin min ayyamil akhirati, yaitu punya arti bahwa yaum di sini adalah yang dimaksud adalah hari di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala bi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Jadi pada hari itu kana miqdaruhu, maka ada miqdaruhu, perkiraan satu hari
khamsina 50.000 sanatin tahun. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Coba bayangkan kita sekarang baru 2021. Berarti kita oleh menibarat sehari kita baru belum. Kita ada palam. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu perbandingannya itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kok begitu panjang? Berarti hukum kebalikannya adalah kalau di akhirat di neraka itu nanti kita merasakan bahwa siksa itu satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya, maka di surga kebalikannya. Kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah 50.000 tahun itu sama seperti satu hari. Ada saja yang sekecil saking nikmat. Kita analogikan, kita logikakan kepada kejadian kita di dunia. Bagaimana kalau kita masuk rumah sakit? Sehari saja, macam kayak seminggu, kayak sudah sebulan, tak terasa. Bukan tak terasa, saking lamanya rasa. Tapi coba kebalikannya, ketika kita di dunia pada hal-hal yang menyenangkan, contoh misalnya lagi nonton orkes atau lagi nonton bola misalnya, 4 jam itu macam kayak 5 menit. Kenapa? Karena saking senang. Apalagi kita mendapat kenikmatan di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu hari ukurannya itu maka 50.000 tahun itu hanya terasa baru sehari. Di neraka disiksa satu hari saja sama lamanya itu seperti kita sudah 50.000 tahun. Maksud dari tafsir ayat ini. Begitu Allah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Jadi wal muradu min hadzal miqdar nuzul Jibril alaihi salatu wassalam wa su'uduhu ila makanihi. Yang ketiga, makna yaum di sini adalah kata ulama, karena kata Imam Abu Hamid ini itu adalah proses turunnya malaikat Jibril, dan ketika dia nanti naik lagi, proses turun dan naiknya malaikat Jibril ini masanya itu disebut dengan al-yaum. Al-yaum dimaksud di sini adalah ini kata ayat Al-Quran yang lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wasalisu bimakna yaumil qiyamah, dan yang selanjutnya yaum itu bimakna yaumil qiyamah, mempunyai arti hari pada hari kiamat kelak ketika kita telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah yang telah berfirman, wa atu haqqahu hasad, dan berikanlah hak-hak mereka itu terhadap saatnya mereka untuk panen. Artinya apa? Ketika bapak-bapak menanam padi, maka ketika saatnya panen maka harus panen. Tidak mungkin kalau si A yang menanam kemudian yang memanen orang lain. Tidak mungkin. Barang siapa yang menanam, dialah nanti yang akan menuai. Begitupun di akhirat nanti, ketika kita di dunia kita banyak amal kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyedikitkan perbuatan-perbuatan dosa kita, insya Allah kita akan memanen dengan amal kebaikan yang telah kita lakukan ketika di dunia, ketika kita di dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, selalu diberi istiqomahan untuk selalu beribadah di majelis taklim kita ini. Kenapa saya jelaskan, saya ulangi kembali, tidak ada majelis taklim yang selengkap al-mubarakah ini, Pak. Terus terang saja, tidak ada. Di Ketapang ini tidak ada yang selengkap ini. Kenapa? Karena di sini tawasulnya ada, di sini apa? Khutbah Qur'annya ada,
tahlilnya ada, selawatannya ada, majelis fikirnya, pengajiannya juga ada, doanya apalagi kakak nama boleh, paling titik ronde lengkap al-mubarakatuh. Maka rugi kalau kita yang sudah tergabung di sini kita tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu